Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Yudianini dari kelas PTUC kelompok 1 dengan NIM 30165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum produksi ternak unggas acara 4, yaitu perkandangan. Kandang itu sendiri merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan dalam beternak. Untuk sistem perkandangan dibagi menjadi dua, yaitu open house dan closed house. Di sini saya sudah berada di peternakan ayam broiler daerah Brown Canyon, Semarang. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem perkandangan di peternakan ayam broiler di sini, mari kita simak video praktikum saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kandang closed house. Kandang closed house itu sendiri merupakan kandang yang dindingnya tertutup dan biasanya dindingnya terbuat dari bahan permanen dengan menggunakan teknologi yang sudah canggih. Kandang closed house ini didesain untuk memenuhi kebutuhan ayam supaya dapat berproduksi secara maksimal dan memiliki performa yang maksimal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis atap yang digunakan pada peternakan ayam broiler daerah Brown Canyon, Semarang. Untuk jenis atapnya menggunakan atap gable untuk memudahkan sirkulasi udara, serta bahan atap terbuat dari aluminium. Kemudian, untuk dinding kandang peternakan ayam broiler tersebut terbuat dari bahan aluminium. Selanjutnya terdapat cooling pad sebagai sistem ventilasi pada kandang closed house. Cooling pad di sini berfungsi untuk menurunkan suhu dari luar kandang ke dalam kandang. Cara kerja cooling pad ini dengan cara memanfaatkan proses penguapan air saat cuaca panas. Cooling pad akan terhubung dengan pompa air yang nantinya akan mengalirkan air dari bagian atas cooling pad menuju bagian bawah. Selanjutnya terdapat tirai. Tirai di sini berfungsi untuk membantu sirkulasi udara menjadi lebih baik dan ayam menjadi lebih nyaman. Selanjutnya terdapat kipas. Kipas di peternakan ayam broiler ini menggunakan egg house fan. Egg house fan ini berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari kandang dan menciptakan hembusan angin ke dalam kandang closed house, serta memastikan sirkulasi udara dalam kandang tetap bersih. Untuk peralatan perkandangan yang digunakan pada peternakan ayam broiler daerah Brown Canyon, yang pertama ada hopper. Hopper merupakan wadah penampungan pakan sementara yang nantinya pakan didistribusikan ke pen feeder melalui ulir yang bergerak. Selanjutnya, tempat pakan. Tempat pakan pada peternakan ini terdapat baby chicks feeder untuk usia starter dan kemudian ada pen feeder. Pen feeder di sini untuk usia finisher dan biasanya sudah menggantung dan tertata dalam kandang closed house. Selanjutnya ada tempat minum atau nipple. Nipple ini dihubungkan oleh selang air dengan pipa penyalur air, serta nipple ini sudah menggantung dan tertata dalam kandang closed house dengan jarak yang sama. Untuk pencahayaan pada kandang ayam broiler tersebut dengan menggunakan lampu pijar. Pencahayaan ini berpengaruh pada proses pertumbuhan ayam broiler. Selanjutnya ada alat pemanas atau brooder. Brooder di sini berfungsi untuk menghangatkan dan mencegah DOC dari kedinginan yang dapat berakibat pada kematian. Selanjutnya ada temptron. Temptron di sini merupakan pengatur suhu dan kelembapan dalam kandang ayam. Dengan cara temptron tersebut mengatur otomatis nyala dan mati secara bergantian kipas dan cooling pad. Suhu dan kelembapan temptron diatur sesuai dengan standar suhu dalam kandang ayam. Selanjutnya ada genset. Genset tersebut ditempatkan pada bangunan tersebut. Karena listrik dalam kandang ayam broiler harus nyala secara terus-menerus, maka disediakan genset. Dalam gudang pakan terdapat palet dan pakan. Palet di sini berfungsi untuk menjaga pakan agar tidak lembab dan tidak mudah berjamur, serta pakan menjadi lebih steril, dan pakan tidak boleh langsung diletakkan di lantai.
Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan biosecurity. Biosecurity itu sendiri merupakan program yang dilakukan oleh suatu peternakan untuk mencegah terjadinya perpindahan vektor penyakit dari lingkungan luar ke dalam ternak yang dapat menyebabkan penyakit pada ternak tersebut. Tingkatan biosecurity itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada konseptual, kemudian ada struktural, dan yang terakhir ada operasional. Operasional ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada kontrol lalu lintas. Kontrol lalu lintas itu sendiri dibagi menjadi manusia, kendaraan, dan hewan. Kemudian ada sanitasi. Sanitasi ini dibagi menjadi sanitasi manusia, kendaraan, kandang dan peralatan, serta lingkungan. Yang terakhir ada isolasi. Isolasi ini untuk memisahkan ternak yang sakit dan sehat dan mengambil ternak yang mati untuk dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan ternak mati. Selanjutnya untuk proses biosecurity pada peternakan ayam broiler daerah Brown Canyon tersebut, orang yang akan masuk ke dalam kandang dipastikan harus bersih dan disemprot terlebih dahulu dengan cairan desinfektan. Kemudian melakukan sanitasi kandang atau pembersihan kandang dengan cairan desinfektan menggunakan alat tersebut. Dan juga kandang disemprot menggunakan alat tersebut untuk mengurangi bau amonia. Kemudian melakukan vaksinasi. Biasanya vaksin dicampur ke dalam air minum dan vaksin yang digunakan untuk penyakit gumboro. Selanjutnya, untuk evaluasi kandang closed house ayam broiler daerah Brown Canyon Semarang sudah memiliki struktur bangunan yang sudah bagus, kemudian peralatan perkandangan yang sudah cukup lengkap, kemudian gudang pakannya sudah baik, dan biosecurity yang diterapkan sudah sesuai dengan standar yang ada. Jadi kesimpulannya, kandang closed house daerah Brown Canyon tersebut sudah layak diterapkan di daerah tropis, serta kandang tersebut sudah memenuhi syarat untuk kandang closed house, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ayam broiler untuk produksi optimal dan memiliki performa yang optimal. Sekian video praktikum acara 4 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.